Assalamualaikum, sahabat-sahabat ngasok, Masya Allah. Alhamdulillah nih kita dipertemukan lagi, tapi ada yang istimewa nih. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang istimewa nih Ustaz. Ada istimewanya adalah tahun baru kita sudah masuki 1446 Hijriah, yang mana wajib kita bergembira nih Ustaz. Masya Allah. Kita bedain juga nih sama tahun baru Masehi. Kalau waktu Masehi kita dulu zamannya Habib Munjir nggak boleh tuh merayakan. Kalau ini boleh bersuka cita gitu Ustaz. Sahabat-sahabat ngaso yang masih punya resolusi di tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, yang belum antu contreng nih, terutama yang jomblo-jomblo nih Ustaz ya. Masa mau sampai kapan nih gitu kan? Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman, kita akan bahas tentang Muharram. Jadi ada beberapa kisah-kisah yang harus kita gali lagi semangatnya. Gunanya adalah untuk menambah keimanan kita. Dari cerita-cerita dari guru, bukan dari anak. Guru, Assalamualaikum. Apa sih Ustadz hukumnya merayakan Muharram? Hukumnya merayakan Muharram ya gimana ya? Kita kalau merayakannya sesuai dengan syariat, tidak ada ikhtilat campur laki perempuan, maka hal yang baik, hal yang mulia. Satu, Muharram mengingatkan kita juga dengan bulan-bulan yang diagungkan. Diagungkan. Karena bulan Muharram sendiri adalah bagian part dari rentetan bulan yang diharamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Dan juga sebagai pengingat di saat orang semuanya lupa dengan tahun baru Islam. Tahun baru Hijriyah. Kita keluar, taruhlah dengan pawai obor ya kemarin, jalan ngingetin orang ini ada apa ya, ini kenapa? Ini lagi ada tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ngingetin hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi oke-oke aja hukum merayakan dan bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Gitu Bang Bintang. Ustadz, kalau kita bicara peristiwa-peristiwa, tadi kan Ustadz bilang salah satu bulan Muharram itu salah satu bulan yang Allah istimewakan, salah satunya bulan Muharram. Kejadian-kejadian apa sih Ustadz yang kita bisa tarik secara, Masya Allah, kisah ini bisa menambah kecintaan kita, keimanan kita. Apa salah satunya Ustadz? Di bulan Muharram dicatat dalam kitab Lataiful Ma'arif adalah hari-harinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya. Kepada para nabi-nabinya. Di saat dia menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di bulan Muharram. Tepatnya di tanggal 10 Muharram. Semacam selamatnya kapal Nabi Allah Nuh, istawat alal Judi, mendarat di Bukit Judi ya. Setelah terombang-ambing dengan ombak yang dahsyat banget, banjir yang besar dalam sejarah peradaban umat manusia. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan di 10 Muharram. Di 10 Muharram. Bulan Muharram itu terjadi. Di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Kemudian kita juga mendengar kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus yang saat itu menghadapi kaumnya yang tambeng. Apa ya tambeng? Sulit dibilangin. Mungkin nggak bisa dikasih tahu. Nggak bisa dikasih tahu. Nggak bisa dikasih tahu. Dikasih tahu malah nantangin. Ya. Nabi Allah Yunus malah udah pergi lo, kalau udah kayak gitu gue nggak sanggup ngadepin lo. Dia pergi deh akhirnya kan. Dia pergi, singkat cerita beliau naik kapal, akhirnya dibuang. Dibuang dari kapal karena kapalnya tersebut menurut keyakinan saat itu bawa sial. Ada orang bawa sial. Ada orang yang bawa sial. Solusinya saat itu harus dilempar ke lautan. Dicek, keluarin namanya Yunus, dikeluarin namanya Yunus, berarti Yunus bawa sial, lempar deh ke lautan. Dari sini pelajaran bahwa ya Nabi Yunus nih teringat kenapa dia ninggalin kaumnya kayak gitu. Padahal harusnya hadepin aja. Ya, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi. Mengiranya Nabi Yunus, dia lari dari satu takdir padahal dia menjemput takdir yang lainnya. Kita selalu ada masalah menuju ke masalah yang lainnya. Dari sebuah takdir ke takdir yang lainnya. Takdirnya Nabi Yunus dilempar ke lautan. Gimana kita lempar ke lautan? Sampai hari dicaplok oleh ikan dan fanada fi zulumat. Di tengah kegelapan tersebut dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya dalam perut ikan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca tersebut dimuntahin dari mulut ikan dan diselamatin di 10 Muharram. Terjadi juga di bulan Muharram. Terjadi juga di bulan Muharram.
Begitupun juga dengan Nabi Musa. Alaihissalam. Ya. Nabi Musa salah satu Nabi Ulul Azmi menghadapi kejaran Fir'aun. Iya. Kejaran Fir'aun yang kita tahu salah satu mukjizatnya dibelah itu lautan menjadi jalanan buat nyebrang Nabi Musa. Diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditenggelamkannya Fir'aun. Ya, itu terjadinya di 10 Muharram. Oh, iya. Maka ya 10 Muharram hari yang istimewa. Kalau tadi apa gimana itu hari yang istimewa. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya. Makanya salah satu yang Allah cintai itu bulan-bulan haram gitu Ustaz ya. Nah. Ya, salah satunya bulan Muharram. Ada yang banyak kejadian-kejadian, Masya Allah. Ustaz, ini kalau dengar cerita Ustaz barusan tuh jadi kayak dengar cerita cuplikan kisah-kisah Nabi waktu zaman anak kecil gitu. Tapi nggak ada salahnya juga jamaah-jamaah ngaso nih mengingat memori kita dulu gitu kan. Bahkan dulu cerita-cerita itu menjadi salah satu cerita yang rutin kita dengar. Kalau sekarang, mohon maaf dengan beredarnya sosial media, itu udah nggak kepake lagi tuh cerita-cerita itu Ustaz ya. Ketutup. Udah ketutup dengan tren yang sekarang. Itulah pentingnya salah satunya kita ada di Ngaso ini guna menambah kecintaan kita kepada Allah. Ustaz, kalau tadi Ustaz bilang adalah banyak yang yang istimewa di bulan Muharram. Ana mau tanya nih Ustaz, kebiasaan ulama-ulama dulu dengan bulan Muharram ini apa Ustaz? Jadi kita pisahin dulu, ada kebiasaan ulama, ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang disunnahkan di bulan Muharram, ya di bulan Muharram adalah puasa. Bahkan puasa Muharram ini levelnya beda tipis sama levelan puasa Ramadan. Artinya beda satu level ya sama puasa Ramadan. Bahkan kalau kita mengkaji sejarah, dulu-dulunya sebelum difardukannya puasa Ramadan, difarduin puasa di 10 Muharram. Oh gitu. Ya, difarduin puasa di 10 Muharram. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang fardunya puasa Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, adapun puasa di bulan Muharram, siapa yang mau berpuasa dipersilahkan, yang tidak mau berpuasa juga dipersilahkan. Jadi sunnah ya. Jadi sebuah kesunahan. Sebelumnya wajib Ustaz. Sebelumnya mengenal dalam Islam kefarduan itu ada di Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrullahil Muharram. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, paling bagusnya puasa setelah puasa yang fardu, puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Itu kesunahan yang bisa kita laksanakan di bulan Muharram. Kita puasa di tanggal 10. Yang sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya mendapati orang yang Yahudi berpuasa juga di tanggal 10 Muharram. La in ishtu ila gabil la asuman at-tasi au kama qala sallallahu. Kalau Allah taala anugerahkan hidupku ketemu tahun yang akan datang, aku bakalan puasa tanggal 9. Untuk menyelisihi orang Yahudi. Biar ngebedain, biar nggak sama. Jadi dulu-dulu di periode Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak miripin dengan ahlul kitab. Dengan Yahudi dan Nasrani, ya, mirip-miripin. Tapi di akhir ada dari tata cara nyisir dan sebagainya, puasa. Sampai akhirnya ketika Islam sudah makin berkembang pesat dan kuat, Nabi SAW menyelisihi dengan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Maka adab kita juga demikian. Kalau melihat orang-orang Yahudi, ya kita selisihin, beda dengan kebiasaannya. Jangan mirip-miripin dengan mereka. Nabi SAW udah menyelisih, kita malah mirip-miripin lagi. Pakaiannya, nyanyiannya, apa sebagainya. Gitu Bang Bintang. Jadi nanti ya amalan yang utamanya dari sunnah Nabi SAW puasa nanti tanggal 10 Muharram. Syukur-syukur bisa tanggal 9-nya juga berpuasa. Puasa Tasu'anya. Masya Allah. Gitu. Itu amalan sunnah. Amalan sunnah. Berarti ada wajib gitu? Ya, ada amalan yang dari ulamanya. Dari ada ulamanya. Amalan dari ulama. Dan beberapa itu juga ada bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil dari beberapa hadis, meskipun level hadisnya nggak sampai derajat yang sahih. Tapi boleh kita amalkan. Salah satunya? Banyak nih. Aneh di sini ngutip dari kitab Kanzun Najah was Surur. Fi yaumi Asyura 10 tattasil biha thnatan wa laha fadlun nugil. Sum wa salli wasil zur aliman ud waqtahil ra'sal yatim imsah wa tasaddaq waghtasil. Ya.
Jadi katanya amalan yang kita amalin di bulan Muharram atau tepatnya tanggal 10 Muharram nanti, kita berpuasa. Kemudian laksanakan ibadah salat sunnah yang banyak di hari tersebut. Kemudian silaturahim. Silaturahim. Silaturahim siapa aja? Wazur aliman, ziarah ulama. Oh, ziarah ulama. Baik yang masih hidup atau yang sudah dikubur, dia berada di alam kubur, yang hidup atau yang hidup, karena dua-duanya hidup ya. Dua-duanya hidup ya. Zur aliman, dan jenguk orang sakit. Itu disunahkan di bulan Muharram. Menjenguk orang sakit adalah sebuah kesunahan, tapi bertambah amal ibadah itu semakin istimewa ketika dikerjakan di hari yang istimewa, di waktu yang istimewa. Ya, kayak misalnya baca Quran. Amal mulia, dibaca Ramadan lebih mulia lagi. Gitu. Nah, sama juga jenguk orang sakit adalah sebuah kesunahan yang mulia, dilaksanakan di 10 Muharram lebih istimewa lagi. Kemudian waktahil. Waktahil ini pakai celak sifat mata. Nah, waktahil, kemudian ra'sal yatimi wamsah. Kemudian megang kepalanya anak yatim. Watasaddaq, dan bersedekah. Megang kepala anak yatim jangan cuma dielus-elus doang. Sedekahin juga, kasih duit. Dielus-elus aja. Kesian dong, kesian ya, Dek. Iya. Ingat anak yatim ya, bukan maknya gitu. Iya, bukan maknya itu beda hal deh. Masya Allah, guru. Bukan anak yang udah kuliah, itu bukan yatim lagi ya. Kalau dipegang-pegang rambutnya beda kita pegangnya nanti. Ya belum balik tuh saja. Iya, yang belum balik. Nah, kemudian sedekah, waghtasil, dan juga mandi di hari tersebut. Wasi' 'alal iyal, Gallim Zafara, surat Al-Ikhlas, Gul Al-Fatasil. Jadi kemudian tambahan lagi wasi' 'alal iyal, kemudian lebihin nafkah yang biasa kita berikan ke anak bini kita. Biasa di hari 10 Muharram itu biasa kita ngasih ke bini, mungkin di hari tersebut ngasih misalnya 5 juta, dia kasih 10 juta gitu. Bedain gitu. Biar beda gitu. Biar beda. Ya, pokoknya aminnya udah dapat 10 juta gitu. Amin gitu. Walaupun duitnya belum ada gitu. Pokoknya dibedain biar orang merasakan ini wasi' 'alal iyal. Ada hadisnya Nabi SAW, man wasa' 'ala iyali wasa'allahu rizqahu fid dunya wal akhirah. Anda lupa nas hadis lengkapnya, siapa yang meluaskan rezeki di hari Asyura, Allah Ta'ala luaskan rezeki dunia dan akhirat. Ya, jadi kita lebihin, biasa ngasih berapa? 100.000, kasih 300.000. Gitu. Kemudian potong kuku dan baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Yaitu amalan-amalan ulama. Amalan-amalan ulama yang sebagian diambil dari sunnah-sunnah Nabi SAW, dari hadis Nabi SAW. Jadi boleh kita kerjain. Dan kalau kita bilang ini nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, apa sebagainya. Kadang-kadang memperselisihi satu kebaikan itu, anak-anak fenomena zaman sekarang tuh bilang katanya mana dalilnya gitu. Padahal yang tadi Ustadz bilang, selama itu tidak membawa kemudorotan, selama tidak menyimpang. Levelan gitu. Kita ini bukan orang yang bisa menilai sebuah dalil. Kita nggak punya alat-alat untuk mengukur dalil tersebut sahih, dalil ini apa gimana. Kita nggak punya pengetahuan seperti itu. Tapi ini dia amalannya sebuah miripin kebiasaan baik ulama. Boleh nggak sih miripin kebiasaan baik ulama? Ulama orang-orang yang sukses, orang-orang yang banyak ilmunya. Kita miripin kebiasaan mereka. Maka adalah kebiasaan orang mulia adalah sebuah kemuliaan. Ya, kayak begitu. Ya, orang sukses itu kita mirip-miripin. Nah, daripada kita miripin dengan orang-orang yang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mirip-miripin dengan sebuah kaum, maka bagian dari mereka. Maka di hari itu, di 10 Asyura, kita bisa ngerjain itu semua. Masya Allah. Itulah keistimewanya duduk di majelis ilmu itu gitu. Jadi kita bisa ikutin ulama. Ulama juga nggak pinter-pinteran bikin, ulama juga mungkin ada referensinya, entah dari gurunya menyambung sampai Rasulullah. Begitu Ustaz ya. Masya Allah. Sahabat-sahabat Ngaso, kita akan jeda setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaso.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Tiba juga kita di segmen 2 nih. Ustaz, sebelum Anda masuk ke pertanyaan, ini ada titipan dari netizen nih. Tahun baru, tahunnya berresolusi. Nah, ada pertanyaan dari netizen adalah, Ustaz, bagaimana hukumnya kita mengkodok sholat yang udah dari tahun kemarin selesai? Mungkin ada yang nggak sholat, atau mungkin ada yang kelupaan, atau mungkin kalau bahasa jangan kelupaan, uzur gitu. Itu kapan waktu idealnya untuk mengkodok, Ustaz? Segera. Oh gitu. Kalau jelas ente meninggalkan sholat, yakin ane ninggalin sholat. Taruhlah misalnya dia sekarang udah gue tobat ya kali ya. Gue udah misalnya kemarin gue nakal, sekarang gue mau sholat. Berapa tahun ninggalin sholat? Kodok, segera. Walaupun lupa, ini Anda tambahin ini netizen atau sahabat-sahabat ngaso Anda tambahin. Walaupun lupa berapa kalinya, Ustaz? Ya. Misalkan nih, Anda lupa udah berapa kali subuh. Dikira-kira. Misalnya, kalau dia jelas ninggalin sholat, wajib qadha. Ya. Utang pada Allah Subhanahu wa taala harus dilunasin. Ya dilunasin di dunia. Kalau misalnya Anda banyak banget ninggalin sholat, Anda 10 tahun nggak sholat, ya udah cicil. Setiap habis maghrib sholat maghrib lagi. Setiap habis isya sholat isya lagi. Sampai kapan? Ya udah sampai seumuran 10 tahun. Ntar kalau kurang gimana ya? Ya udah nanti serahin pada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke Allah ya. Yang penting itu udah berusaha tambahin sholat, sholat qadha. Makanya pelajaran buat kita semua, jangan sembarangan ninggalin sholat wajib. Makanya taruh senakal-nakalnya kita masih sholat gitu. Iya. Ya, syukur-syukur nggak nakal, tapi sholat lebih bagus lagi. Masya Allah. Ya. Ini jamaah yang nitip pertanyaan kayaknya kesentil bukan buat Anda doang nih. Buat semuanya nih yang merasa pernah ninggalin sholat, tadi Ustaz bilang wajib kodok gitu. Ya, boleh nyesel tapi jangan lebay. Jangan lebay. Ada nyesel, orang lebay. Ustaz, sekarang aneh udah nggak punya harapan hidup lagi. Insya Allah. Aneh udah nggak punya tempat bertumpu, dosa aneh banyak. Ustaz, aneh bakalan disiksa. Ya Allah, terus lu harus tetap, kehidupan harus tetap berjalan. Ya, gimana harus banyak yang gitu. Aneh orang yang berdosa, ini banyak dosa. Aneh kayaknya udah rapuh banget. Apa sih? Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Kalau emang nyiksa pedih, tapi di sisi lain ada sifat Rahman, Rahim, Ghafur. Ente mau taubat, yang lalu udah nggak usah diungkit lagi, rapihin yang sekarang. Illam tuhsin fil bidayah fa ahsinu fin nihayah. Kalau ente nggak bagus kemarin di awal-awal, paling nggak di akhirnya bagus. Gitu, nggak usah lebay kayak gitu deh. Ada banyak jamaah yang ini gimana? Semangat. Ente masa lalu buruk, sekarang harus baik. Jangan masa lalu buruk bawa beban masa lalu. Buruk, mas begini, nyesel, kayak orang nggak punya semangat hidup akhirnya. Salah kayak gitu. Sampai-sampai ada yang menjadikan dia putus asa. Ya mendingan gue mati aja kali ya. Enggak, jangan mendingan mati, mendingan ente hidup bisa beribadah pada Allah. Tuh, gitu. Ente hidup, ente bisa nambahin bekal untuk kematian nanti. Jangan pasrah-pasrah tapi nggak punya modal nih, Ustaz. Pasrah-pasrah kayak udah pede aja nih masuk nih. Kalau ente mati, ente nggak bisa nambah bekal kayak itu. Benar. Tapi kalau ente hidup, masih bisa nambah sholat. Apalagi aku bisa sedekah, apalagi gue bisa wakaf, apalagi gue bisa zikir. Kayak begitu. Kan Nabi SAW, la yatamannayanna ahadakumul maut lidurrin nazala bihi. Fa in kana la budda fa'ilan Allahumma falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kata Nabi SAW, jangan khoyal-khoyal berangan-angan pengen mati gara-gara ente lagi ketimpa musibah. Oh, itu juga nggak boleh, Ustaz? Jangan kayak begitu. Ente lagi kelilit musibah, kadang-kadang kan tekanan. mungkin mohon maaf kalau kita lagi ujian gitu. Ya udah deh, pasrah aja deh gitu. Ya, mendingan mati aja juga mati aja. Kalaupun ente kepepet, kata Nabi, doanya orang kepepet, ya Allah, hidupkan aku kalau seandainya hidup yang terbaik untukku. Matikan aku kalau seandainya mati yang terbaik untukku. Tapi itu doanya orang kepepet. Kalau kayak gitu ente hadapin terus, ente ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih solusinya dari Allah? Ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolong sama Allah dalam menghadapi ujian dengan sholat dan sabar. Sholat, sabar, sholat dan sabar. Udah itu aja. Kalau ente udah sholat dan sabar, ente udah menapaki, siap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu waktunya aja. Kadang kita nggak sabar. Aneh udah sabar, aneh udah sholat, aneh udah sebulan begini. Ya terus ente baru sebulan. Saudara kita di Palestina udah berapa lama? Masya Allah, bertahunan. Bertahun-tahun sampai sekarang.
kita baru nggak makan produk-produknya mereka 6 bulan aja kayaknya udah mau aduh, mati. udah kangen banget Ustaz pengen makan ini. Ada di pasrah aja, ya Allah, bener-bener Ustaz jadi malu nih gitu. Iya, Jadi di pengingat gitu, sahabat-sahabat ngaso. Tadi yang itu pertanyaan mana, mumpung masih di awal bulan Muharram, kalau antum merasa masih punya utang sholat, tadi Ustaz kita udah bilang adalah kodok, wajib dikodok. Sampai Ustaz, karena lupa udah berapa ini, seingatnya antum. Kalau misalkan masih kurang, Allah yang nilai sendiri deh Ustaz. Ustaz, masuk ke pertanyaan nih Ustaz. Ustaz, bagaimana sih Ustaz pendapat Ustaz tentang lebaran anak yatim di Muharram? Lebaran anak yatim. Ini istilah kenusantaraan ya. Wah, di Indonesia aja berarti dong kenusantaraan ya. Sekarang banyak lebaran Betawi, lebaran ketupat malah ada. Lebaran ketupat, lebaran orang Kemang, lebaran Depok, lebaran regional. Ya, boleh-boleh aja lebaran anak yatim boleh nggak? Boleh. Sebenarnya ada di Muharram Nabi SAW memang ada sebuah hadisnya, berpijak dari sebuah hadis meskipun nggak sampai derajat yang sahih. Man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Siapa yang ngelus-ngelus rambutnya anak yatim di hari Asyura, Allah Ta'ala angkat derajatnya setiap satu helai rambutnya 1 derajat. 1 derajat. Artinya simbol ini simbol berkasih sayang. Simbol. Maka dari situ mungkin banyak ikhwan, saudara-saudara kita di Indonesia bikin dah lebaran anak yatim. Nah, maka apa namanya boleh-boleh aja. Esensinya apa? Berbagi. Berkasih sayang. Ya. Boleh. Boleh. Gitu. Yang dimaksud dengan Ustaz, apa sih Ustaz pendapat Ustaz dengan yang dimaksud dengan peristiwa Karbala? Waduh, Karbala. Ya, karbun wabala. Karbun Karbala, karbun wabala itu karbun itu sedih. Bala adalah ujian yang menyedihkan. Karena itu terjadi di bulan Muharram juga kan? Nah, terjadi di Muharram, terjadi di tanggal 10 Muharram juga. 10 Muharram. Jadi 10 Muharram pertolongan Allah pada para nabi-nabinya di dalam sejarah yang kekinian setelah wafatnya Nabi SAW menjadi sejarah pelik bagi para pecinta Ahlul Bait Nabi SAW. Terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Cucu Nabi SAW. Jadi beliau terbunuh di padang Karbala. Karbala itu di mana? Karbala itu di Timur Tengah. Kalau di Kuningan ada Karbela tuh. Oh, itu hotel. Karbela, karet belakang itu. Oh, karet belakang. Daerah itu. Iya. Itu daerah Setiabudi jadi. Setiabudi ya, Karbela. Ini Karbala di daerah Irak. Ya, dengan cerita yang saat itu kekhilafahan dipegang oleh khilafah yang banyak kerusakan di zamannya itu. Yazid bin Muawiyah. Ya, terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di situ menjadi kesedihan bagi para muhibbin, pecinta Ahlul Bait. Banyak Ahlul Bait Nabi SAW terbunuh di situ. Belasan, yang tersisa tinggal Sayyidah Zainab, saudarinya Husain. Oh, saudarinya Husain. Sayyidah Zainab dan juga Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini anaknya Husain, Sayyidina Husain. Ali Zainal Abidin masih kecil, masih bayi. Kemudian Sayyidah Zainab mengatakan, ente masih mau membunuh bayi yang masih kecil ini tuh udah banyak nih membunuh orang nih. Ente mau ngebunuh nih Ali Zainal Abidin, akhirnya dilepasin, dibawa oleh Sayyidah Zainab. Yang kemudian Sayyidah Zainab wafat di Mesir. Ali Zainal Abidin ini menjadi keturunan Husain, satu-satunya jalur dari Ali Zainal Abidin. Nah, terbunuhnya Husain dengan cara zalim. Tapi Nabi SAW bukan sosok yang nggak mengetahui. Beliau sudah mengetahui. Sebelum itu terjadi. Semasa hidupnya Rasulullah sudah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, kelak Husain bakalan terbunuh dengan cara yang zalim. Bahkan salah seorang sahabat perempuan, Sulaim dikasih kayak namanya neraca pasir gitu. Oh, jam pasir. Kayak macam jam pasir gitu. Ini nanti kalau Husain sudah terbunuh bakalan berubah warnanya menjadi darah. Oh, bakalan berubah menjadi darah. Nabi yang kasih itu. Nabi SAW udah ngabarin. Maka ya ketika itu Husain ada di Madinah, dia keluar juga. Padahal udah ditahan sama sahabat yang lain agar jangan keluar dari Madinah, nggak usah samperin ke daerah Karbala. Tapi namanya sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa kewaspadaan itu menghindari takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Husain menjemput takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala dan terbunuh syahid. Husain sudah bahagia dengan kesyahidan. Dengan kesyahidan.
sedih di sisi lain, tapi di sisi lain udah bahagia dengan kesyahidannya. Udah selesai tuh, itu dosanya orang saat itu. Maka kita nggak dianjurkan memperbaharui kesedihan. Di saat orang-orang ada yang memperbaharui kesedihan. Setiap tanggal 10 Muharram, dia pukul dadanya, dia lukain anggota tubuhnya, penyesalan, wah Husainah, wah Husainah. Ini menyelisihi ajaran kakeknya Husain, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, naam kita bersedih, tapi bukan dengan mukul-mukul dada, merobek-robek kantong, melukai diri. Ente kalau sedih dengan Sayyidina Husain, ente baca sirahnya, kemudian semangat untuk menjalankan sunnah-sunnah kakeknya, Rasulullah SAW. Mencintai ahlul baitnya, dan dia dari sini emang kita melihat ahlul bait dari zaman sudah menerima fitnah, ya. Fitnahnya nggak berhenti, bahkan sampai sekarang fitnah terus berkelanjutan. Fitnah itu terus berkelanjutan. Zaman tersebut mungkin orang berpikir, kok ada ya orang yang tega ngakunya muslim, dia ngebunuh cucu Nabi, sahabat plus cucu Nabi. Namanya fitnah. Namanya fitnah. Terlihat kebenaran jadi sebuah kesalahan. Terlihat adalah sebuah yang hak, padahal itu adalah batil. Adalah batil, terlihat ini adalah yang hak. Sama halnya zaman sekarang, kita melihat fitnah yang terjadi, fitnah yang terjadi saat ini, seolah-olah ini adalah hak, padahal penuh dengan kebatilan. Seolah-olah ini batil, padahal ideal penuh dengan yang hak. Makanya kacamata kita ini harus tajam. Kalau mata kita nggak sanggup untuk melihat, membedakan mana yang hak, mana yang batil, pinjam kacamatanya orang soleh. Orang-orang yang matanya bersih daripada kita. Kalau kita matanya kotor, orang-orang soleh, gimana mereka bersikap? Gimana mereka? Orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ciri ulama itu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama itu bukan yang banyak kitabnya, bukan yang banyak bicaranya, bukan yang pinter berargumentasi, berorasi, bukan. Patokan ulama itu dia takut sama Allah, itulah ulama itu. Nah, kita deketin ulama-ulama seperti itu. Bagaimana mereka menyikapi fitnah tersebut? Ya, kita udah melihat, kenapa kok bisa sampai ada sekeji itu, namanya orang fitnah. Menurut kacamata dia, inilah yang hak, padahal penuh dengan kebatilan. Menurut yang batil, inilah yang padahal penuh dengan kebenaran. Kira-kira begitu. Jadi refleksi kita di 10 Muharram ini mengenang wafatnya Husain. Tapi Husain sudah bahagia. Tidak dianjurkan kita memperbaharui kesedihan. Tidak dianjurkan kita memperbaharui kesedihan. Begitu, Mitang. Masya Allah. Ustaz, waduh, sampai ini nih, sampai apa namanya, kebayang-bayang bagaimana kita nggak bisa nyangka, mungkin karena kita nggak hidup di zaman itu, ya Ustaz bilang tadi, tega bener membunuh sahabat, bahkan cucu Nabi dibunuh. Kita nggak kebayang, Ustaz. Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya akan kita sisipin dengan segmen 3 nih, Ustaz. Mungkin ada kalimat-kalimat motivasi dari Ustaz, seperti apa nih kita meningkatkan kualitas ibadah kita, atau mungkin ada tips-tips dari Ustaz nih buat yang tadi kelupaan sholat. Kita akan jeda sejenak setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaso. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat Ngaso. Kita masuk juga di penghujung segmen 3. Ustaz, Ane mau tanya nih Ustaz, boleh nggak Ustaz, Ane punya refleksi diri ini buat Ane sendiri Ustaz. Wah, tahun ini target harus ini, target harus ini, target harus ini. Tapi ini secara target yang mohon maaf target syariat gitu. Boleh nggak Ustaz? Mungkin Ane target tadi tahun kemarin tahajud cuma 4, sekarang mau 8 gitu. Mungkin tahun sekarang bisa puasa sunnah Senin Kamis, tambahin lah gitu. Terus tambahin misalkan sholat, tambahin
sholat ba'diyah ini semua harus boleh nggak Ustaz? Tapi mohon maaf nih saat pertanyaan keduanya adalah kalau dari target itu ada yang nggak kekerjaan gitu, gimana itu Ustaz? Nah, Targetnya dulu, berarti boleh nggak Ustaz, target? target diniatin itu menjadi niat sebuah Iya. kebaikan. Niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya mukmin terkadang lebih bagus daripada praktik pengamalannya. Niat kuat, aneh mau tahajud. Ini ternyata Anda mau 1 hari 1 juz gitu. bablas. Ternyata dia bangun tidur kesiangan. Takutnya Anda terpenjara dengan target itu Ustaz gitu. Nah, ya ketika nggak sesuai target, itu udah berusaha mencapai target tersebut, udah punya niatan tersebut, Allah Ta'ala apresiasi niat yang baik itu dengan satu kebaikan. Oh iya. Kalau dilaksanain, tambah lagi kebaikannya. Alhamdulillah. Tambah lagi kebaikannya. Berarti Dan boleh, bagus kita di awal tahun punya rasa optimisme. Iya. Optimisme. Ente masih diberi kesempatan hidup, jangan buru-buru pengen cepet mati. Oh. Ya, selalu banyak Masih fenomena. masih banyak dosanya. Ustaz. Fenomena orang pengen cepet-cepet mati. Ya, pengen cepet, sampai akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Iya. Karena beratnya masalah dalam kehidupan. Padahal dia setelah mati menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Cuma Iya. pindah alam doang ya. Lebih besar lagi. Wah, digebukinnya lebih nyesek gitu kan. Kalau misalnya masih banyak dosa. Jadi kesempatan orang hidup ya udah praktekin amal ibadah sebanyak-banyaknya. Nanti kalau ente mau mati itu matinya jangan karena kabur dari masalah. No, berarti mati Tapi karena matinya emang ya Allah aneh udah rindu. Ya Allah aneh udah pengen mendapatkan perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Jadi boleh nggak punya angan-angan mati kayak gitu? Pengen, boleh banget keinginan pengen mati jumpa Rasulullah, pengen mendapatkan balasan dari Allah. Bukan karena lari dari masalah. Banyakan kita lari dari masalah. Aduh, nih dikejar debt kolektor nih, udah mati aja deh. Gitu ya. Hadepin, ya. Karena kenapa dikejar debt kolektor? Kan ente sendiri yang buat. Kenapa ente kejar-kejar pinjol? Kan ente sendiri yang berbuat. Ya udah selesain urusannya di dunia. Oh, iya. Hadepin. Itu bagian dari ujian kehidupan. Gitu Bang Bintang. Sahabat-sahabat Ngaso, sebelum kita usai dan tutup acara nih, Ane minta, Ustaz, ada pesan-pesan nggak Ustaz buat menambah semangat sahabat-sahabat Ngaso nih, kita memasuki tahun 1446 Hijriah, secara hitungan Masehi, secara Hijriah, bukan Masehi, kalau Masehi 2024, kira-kira biar kita tambah semangat. Tadi kan kalau Ane mau target nih, tapi kalau nggak target, kata Ustaz tadi, niatnya aja udah dicatat. Kira-kira apa Ustaz yang bisa disampaikan sahabat-sahabat Ngaso? Pesen lagi. Apa? Udah banyak banget pesennya kan? Iya, maksudnya biar antum juga meningkatkan kualitas ibadah dari tahun kemarin sama tahun sekarang jangan sama gitu. Iya, ya udah itu pesannya dari Bang Bintang. Biar nggak sama. Kita kalau urusan duit aja pengennya beda. Ya, tahun lalu sama tahun sekarang. Tahun lalu gaji 10 juta, kalau bisa tahun ini gaji 11 juta. 12 kalau bisa. 12 juta kalau bisa. Sama halnya, harusnya paling nggak dengan urusan akhirat begitu juga. Ya, urusan akhirat begitu juga. Kalau kita urusan gaji berharap bisa naik terus, urusan ibadah juga bisa naik terus. Idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq falyanzu ila man huwa asfala min. Kalau ente ngelihat ada orang yang diberi kelebihan harta, fashionnya berlebih, lihat ke bawah. Ya, biar ente gampang bersyukurnya. Lihat ke bawah gimana? Ya, ada yang di bawah dari kita. Ya, di bawah dari kita. Kalau ente ngeliat terus ke atas doang, akhirnya jadi capek. Hilang rasa syukurnya. Sulit dia bersyukur. Ya, jadi gitu aja sih di tahun baru, jangan terlalu dongak ke atas ngeliat. Nengok ke bawah. Nengok ke bawah. Biar bisa lebih gampang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu. Gitu Bang Bintang. Masya Allah sahabat-sahabat Ngaso, itu dia ngaji sore kita hari ini. Mudah-mudahan kita hari ini ada manfaat buat antum. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.